sambil zikir juga nahan sakit gitu ya kan. Dan sampai puncaknya tuh sekitar jam jam 3 jam 4 tuh udah puncak mules parah banget di situ. Aku udah keringet dingin semuanya segala macem gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat subscribe aku yang sudah comeback, dan juga buat kalian yang baru mampir. Terima kasih. Ditunggu subscribe-nya ya, karena subscribe masih gratis. Terima kasih. Oke guys, di sini aku mau kasih tahu soal kapan sih waktu induksi yang baik bagi ibu hamil. Kenapa sih harus ada waktu induksi yang baik? Karena sesuai pengalaman aku pribadi, kalau waktu induksi itu bisa ngebikin kita kayak nggak bisa tidur gitu ya kan, sayang banget. Karena kan kalau ibu hamil kan ibu hamil itu harus punya tenaga untuk ngelahirin normal gitu ya kan. Makanya impactnya tadi ada waktu induksi yang baik itu adalah supaya si ibu hamil atau si moms yang lagi mengandung itu tidak begadang gitu ya. Jadi ini sesuai pengalaman aku waktu itu datang ke salah satu klinik di daerah aku, kampung halaman aku waktu itu, karena kebetulan anak pertama aku memang ya, aku masih punya baru anak satu, aku lahiran itu di kampung aku gitu. Jadi aku waktu itu memang sudah hampir 39 minggu dan 40 minggu tuh tidak ada kontraksi alami apapun gitu ya. Tapi memang posisi janin udah di bawah gitu, jadi udah bagus lah untuk posisinya. Tapi yang sangat disayangkan, aku tidak mengalami kontraksi alami apapun gitu ya kan, kayak mules-mules enggak gitu ya kan. Sampai pada akhirnya aku memutuskan dengan suami untuk mengambil keputusan yang sudahlah induksi saja gitu, karena kami tidak mau ambil risiko waktu itu ya. Dan akhirnya aku datang asar karena jam dokternya itu setelah maghrib gitu ya, jam 5 jam 6-an waktu itu. Sehingga pertama kali suntikan di induksi itu di jam 6 sore lah aku diinduksi waktu itu. Dan memang beberapa jam kemudian sih, dari jam 6 sore sampai jam jam 11 sampai jam 12 tuh nggak ada rasa apapun gitu ya. Jadi aku kayak biasa-biasa aja, kayak normal gitu. Dan aku memang disuruh untuk jalan-jalan supaya nanti memperlancar, kata si suster dan si dokternya gitu kan. Ya udah, aku juga sambil begadang terus jalan-jalan, belum ngantuk juga waktu itu. Dan sampai pada akhirnya aku juga makan sepuasnya waktu itu, dan memang disuruh sama mimi aku ya, sama ibu aku untuk ya udah makan dulu deh sepuasnya, jangan sampai nanti udah nggak bisa makan apapun. Aku tuh sama sekali nggak punya pemikiran apapun dengan kata-kata itu ya. Ternyata itu maksudnya ketika nanti sudah mules, udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain, udah nggak bakal bisa makan, nggak enak ngapa-ngapain deh gitu kan, karena diem aja udah nggak bakal enak gitu guys. Jadi ya udahlah, tiba-tiba waktu udah sampai jam 12 malam. Ya jam 12 malam tuh aku udah rebahan di tempat tidurnya pasien, dan itu aku udah mulai ngerasa mules gitu. Dan sampai pagi lah, dan itu bener-bener aku nggak tidur sama sekali ya. Jadi tuh aku mules dari mulai 5 menit sekali, dari 10 menit sekali, 5 menit sekali gitu kan. Itu mulai dari jam 12 ke atas gitu. Dan waktu itu tuh ya aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku udah bisanya berbaring dan nangis dan sambil zikir juga nahan sakit gitu ya kan. Dan sampai puncaknya itu sekitar jam 3 jam 4 tuh udah puncak mules parah banget di situ. Aku udah keringet dingin semuanya segala macem gitu ya kan. Dan akhirnya memang bener-bener aku nggak tidur sama sekali gitu kan. Dari jam 6 aku disuntik itu sampai aku mulai mules jam 12 malam.
itu bener-bener sampai aku ngelahirin jam setengah 8 pagi itu aku nggak tidur. Dan bahkan ketika sudah mules itu, udah mules parah yang udah beberapa semenit sekali kali ya, atau 30 detik sekali udah mules gitu, itu aku udah nggak bisa kemasukan makanan apapun, walaupun perut aku lapar segala macam, haus, aku udah nggak bisa, karena aku nggak fokus ke apa ya, ke diri aku yang lapar, tapi aku fokus ke perut aku yang mules gitu. Aduh, nggak kuat. Aku belum pernah ngerasain semulus itu. Tapi kan ada yang bilang katanya kalau mules mau lahir itu kayak mules mau, maaf ya, pup gitu. Tapi itu enggak, menurut aku sih lebih gitu kan. Ya kalau pup sih mungkin udah dipupin udah selesai. Tapi ini bener-bener kayak, aduh, mulesnya kayak lebih parah kali ya, berkali lipat dari mulusnya. Pengen pup menurut aku gitu. Dan ya udahlah gitu, akhirnya aku ngelahirin setengah 8 pagi. Itu waktu sekitar jam 4 pagi itu dari induksi pertama aku mandet, atau aku stuck di induksi, maksud aku stuck di pembuka 6. Dari pembuka 6 itu aku nggak maju-maju guys gitu kan, sedangkan ketuban udah keluar terus gitu kan, ketuban udah mulai keluar terus lah. Pada saat itu aku nggak nyadar kalau yang keluar dari, maaf ya, kemaluan aku tuh itu air ketuban, tapi kayak rasanya kayak kencing, tapi kencingnya itu apa ya, kencingnya itu kayak ya kayak nggak dikontrol gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol gitu. Ya udahlah, pada akhirnya aku juga diinduksi sekali lagi, 1 kali suntikan lagi waktu itu, dan memang itu harus ada tanda tangan dari pihak keluarga, terutama suami, karena ketika disuntikan dari pembuka 6 itu aku langsung ke pembuka 10. Itu bener-bener mulusnya sakit banget. Sampai ada yang bilang sih katanya kalau kontraksi alami atau tanpa induksi, dengan induksi itu lebih parah induksi mulusnya guys. Dan mungkin aku sih belum pernah tanpa induksi ya gitu, karena ini baru pertama kali juga, dan menurut aku juga parah banget gitu guys, sakit banget mulusnya. Jadi itu ya guys, tadi aku bilang waktu induksi itu penting banget, karena itu tadi untuk menghindari kita begadang sebagai moms gitu ya. Itu pengalaman aku pribadi. Jadi ketika kita sudah melahirkan, benar-benar kita pengen tidur tepar, kita nggak sempat untuk bisa ngurusin anak dulu nih gitu, atau bopong-bopong anak itu nggak bisa, karena benar-benar ngantuk karena semalaman nggak tidur gitu. Jadi lebih baik itu, kebetulan ada teman pasien aku juga di samping, dia diinduksi juga. Diinduksi ini datang jam 6 pagi. Jadi dia lahiran jam 9 malam. Artinya setelah lahiran jam 9 malam kan memang waktunya tidur ya. Dia bisa tidur dan dia nggak begadang. Gitu, dan ya lebih enak seperti itu gitu. Sedangkan aku yang dibalik, aku diinduksi jam 6 sore dan aku lahiran pagi. Dan malam ke paginya itu aku nggak tidur, dan itu cukup menguras tenaga yang lelah sih menurut aku gitu ya guys. Jadi saran aku, kalau waktu induksi yang baik ya, menurut aku pribadi lebih baik sekitar jam 6 pagi lah, biar nanti bisa lahirannya antara sore atau malam waktu tidur gitu sih. Oke guys, itu dia video tentang pengalaman aku tentang waktu induksi yang baik. Mungkin ada saran atau kritik boleh di komen ya, channel aku atau video ini, nanti bisa kita saling sharing juga gitu ya. Dan terima kasih sudah nonton video aku, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka boleh di like, comment, subscribe, dan juga di share ya, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke guys, terima kasih, thank you for watching. Next video, bye bye.